Mon peuple est uni. Uni. Une nation. Sebagai presiden pertama di Indonesia yang memiliki peranan penting di dalam proses kemerdekaan negeri ini, sosok Soekarno kerap mendapatkan banyak pujian. Namun banyak orang yang mungkin belum mengetahui mengenai sisi gelap yang dimilikinya. Ia sering dikaitkan dengan kekejaman Romusa, yaitu paksaan terhadap warga Indonesia untuk bekerja secara paksa pada saat pendudukan Jepang. Ia disebut sebagai mandor yang menyuruh rakyat mau menjadi bagian dari Romusa pada saat itu. Kemudian dikenal juga sebagai tukang kawin, gemar berfoya-foya di istana, selalu berselisih dengan Bung Hatta, dan terakhir dikatakan bahwa Soekarno memiliki gaya pemerintahan yang diktator. Benarkah demikian? Oh, l'avenir de mon pays, brilliant. Soekarno merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah Indonesia. Soekarno lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa Timur, dan meninggal pada tanggal 21 Juni 1970 di Jakarta. Soekarno lahir dari pasangan Raden Sukemi Sasrodiharjo dan Ida Ayu Nyomanrai pada tanggal 6 Juni 1901. Ayahnya merupakan seorang guru di sekolah dasar dan ibunya adalah putri dari keluarga bangsawan Bali. Soekarno ini adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. Semasa kecil, saat Soekarno tinggal bersama kakeknya, yaitu Raden Haryokromo di Tulungagung, Jawa Timur, ia memasuki sekolah dasar di Erste Inlandse School di Mojokerto. Dan pada tahun 1911, Soekarno kemudian pindah ke Europese Lager School. Soekarno kemudian melanjutkan pendidikan di Hoger Burger School di Surabaya. Soekarno tinggal bersama HOS Cokro Aminoto, sang pemimpin organisasi pergerakan syarikat Islam. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya ke jurusan Teknik Sipil di Teknise Honges School Bandung pada tahun 1921. Ia belajar dengan sangat giat dan mendapatkan gelar insinyur sipil pada tahun 1927. Setelah itu, Soekarno pun mulai aktif di dunia politik sejak tinggal di Surabaya. Pemikirannya dipengaruhi HOS Cokro Aminoto dan teman seperjuangan seperti Alimin, Muso, Darsono, Haji Agus Salim, dan Abdul Muiz. Soekarno muda juga sudah aktif di organisasi Trikoro Darmo dan ia juga punya kebiasaan menulis tulisan di harian Utusan Hindia. Selanjutnya pada tahun 1929, karena aktivitas politik yang cukup vokal dan berani, Soekarno ditangkap dan diasingkan ke Ende Forest karena dianggap terlibat dalam gerakan nasionalis yang disebut-sebut merusak ketertiban kolonial. Selama Soekarno berada di dalam pengasingan, ia pun menulis banyak esai dan pidato yang kemudian sangatlah menginspirasi gerakan menuju kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1930, Soekarno dipindahkan ke penjara Sukamiskin. Soekarno bisa bebas dari penjara setelah membacakan pleidoinya berjudul Indonesia Menggugat di hadapan pemerintah Hindia Belanda, anggota PNI, dan masyarakat umum pada waktu itu. Ini menjadi salah satu titik balik bagi perjuangan Soekarno. Setelah itu Soekarno dibebaskan dari penahanan pada tahun 1942. Kemudian pada masa kemerdekaan, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamirkan kemerdekaan sebagai bentuk lepasnya Indonesia dari belenggu kolonialisme. Ia ditunjuk menjadi presiden pertama Indonesia dan memimpin Indonesia dari tahun 1945 hingga tahun 1967. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Bertahun-tahun setelahnya, tepatnya pada tahun 1965, terjadilah insiden G30S yang menjadi awal kemunduran kepemimpinan Soekarno. Akibat G30S, kondisi Indonesia pun menjadi sangat tidak stabil yang mengharuskan Soekarno bertindak mengeluarkan surat perintah 11 Maret alias Super Semar. Dari surat inilah kemudian mandat kepemimpinan berpindah ke Soeharto hingga secara resmi 1967 Presiden Soekarno digantikan oleh Soeharto. Soekarno meninggal pada tanggal 21 Juni 1970 di Jakarta dan dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Setelah masa jabatannya berakhir dan Soekarno tiada, banyak hal yang mungkin masih selalu menimbulkan tanda tanya. Misalnya saja mengenai apakah benar bahwa Soekarno sempat menjadi mandor Romusa, kerja paksa yang penuh kekejaman yang dilakukan oleh Jepang. Ini hari kita mulai bekerja.
Saya tahu bahwa pekerjaan ini adalah berat bagi saudara-saudara. Faktanya, hal itu memang benar terjadi. Soekarno mengakui di dalam bukunya yang berjudul Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, karya Cindy Adams, ia memang menyuruh rakyat untuk mau bergabung sebagai bagian dari Romusa. Meskipun pada waktu itu ia punya tujuan agar bisa mengambil celah untuk mencari cara agar Indonesia terbebas dari penjajahan, tapi dengan hati yang remuk, ia merasa sedih karena melibatkan rakyat di dalam propagandanya terhadap Romusa. Di bumi kita ini menjadi racun bagi musuh. Dan tiap-tiap butir batu yang saudara angkat menjadi peluru bagi musuh. Fakta selanjutnya adalah mengenai sebutan bahwa Soekarno adalah tukang kawin. Hal ini rupanya bukan hanya kabar angin semata. Namun fakta sejarah telah membuktikan hal tersebut. Soekarno diceritakan mudah sekali jatuh cinta. Beberapa perempuan yang membuat Soekarno terpikat. Di antara mereka ada yang setia mendampingi, tapi ada pula yang kemudian merasa dikecewakan dan memilih untuk berpisah dan pergi. Meskipun Soekarno punya kemampuan berpidato yang luar biasa dan selalu menegaskan bahwa ia anti sekali dengan Amerika Serikat, akan tetapi di dalam hal cinta ia tidak setia. Berkali-kali Soekarno menikah dan mudah sekali jatuh hati pada perempuan muda. Sejarah mencatat kalau Soekarno menikah 9 kali. Pada tahun 1920, Soekarno menikahi secara siri Siti Utari Cokro Aminoto. Namun hubungannya itu berakhir pada 1922. Istri kedua Bung Karno adalah Inggit Garnasih, seorang perempuan yang telah bersuami. Ia menjalin hubungan resmi dengan perempuan yang berumur 15 tahun lebih tua dari Soekarno pada tahun 1923. Mereka bercerai tahun 1943. Soekarno lalu jatuh hati kepada Fatmawati di Bengkulu. Mereka menikah tahun 1943. Untuk pertama kalinya, Fatmawati menyampaikan rasa kecewa kepada Soekarno, tak kala ia memberitahu kalau ia akan menikahi Hartini. Selanjutnya ada Hartini yang dinikahi oleh Soekarno pada tahun 1953. Tak hanya sampai di situ saja, di tahun 1959, Soekarno kembali menikah dengan Kartini Manopo secara diam-diam. Saat berkunjung ke Jepang pada 1962, Soekarno lalu bertemu dengan gadis bernama Naoko Nemoto. Ia pun menikahi perempuan itu dan mengganti namanya menjadi Ratna Sari Dewi. Pada 1963, setahun setelah menikahi Ratna Sari Dewi, Soekarno menikahi Haryati. Selanjutnya, ada Yurike Sanger, seorang dara SMA, menarik perhatian Soekarno saat Yurike dan siswa lainnya tampil dalam acara penyambutan presiden. Mereka menikah pada tahun 1964. Pada 1966, dia menikahi Haldi Jafar, dara berumur 18 tahun. Pernikahan itu pun hanya berlangsung hingga tahun 1968. Selain mengenai sebutan tukang kawin yang sejalan dengan sejarah yang ada sampai saat ini, Soekarno juga dikatakan sering berfoya-foya di istana. Di dalam buku hariannya, Su Hokji beberapa kali menyatakan kritikannya terhadap pemerintahan Soekarno, termasuk kebiasaan jamuan yang ia lakukan di istana. Ji berkata kalau jamuan yang diadakan oleh Soekarno tidak mengenal siang atau malam. Kekecewaan Soehokji terhadap Soekarno pun terus ia utarakan, sementara keadaan tidak juga berubah. Tidak hanya tentang kebiasaannya saja, akan tetapi Soekarno juga dikatakan pernah berselisih dengan Bung Hatta. Mengapa bisa terjadi demikian? Sejak awal memang perbedaan pendapat di antara dua tokoh negara ini sering terjadi, tapi pada akhirnya bisa diselesaikan karena sama-sama memiliki tujuan yang baik untuk Indonesia. Namun, puncak konflik Soekarno dan Hatta yang terjadi pada 1956 cukup besar. Pada saat itu Soekarno menawarkan sistem politik baru, demokrasi terpimpin. Soekarno telah menganggap sistem parlementer membuat negara tak stabil dan selalu berujung kebuntuan dalam hal pengambilan keputusan. Hasilnya, semua keputusan akan ditumpukan ke pemimpin negara, yaitu Soekarno. Hal itu memicu ketidaksetujuan dari Hatta dan akhirnya Hatta memutuskan bahwa sejak saat itu ia berada di pihak yang berbeda atau oposisi. Hal ini pun berhubungan dengan yang terjadi selanjutnya, yaitu kepemimpinan Soekarno yang bersifat diktator. Soekarno seolah-olah ingin mencoba mengendalikan rakyat dan tidak memberi rakyat kesempatan untuk berpendapat. Meskipun ia mengatakan dengan tegas bahwa ia adalah pemimpin demokratis, tapi beberapa fakta mengatakan sebaliknya. Dari seluruh fakta-fakta yang telah disebutkan, dengan banyaknya hal yang menyangkut Soekarno di masa pemerintahannya, entah itu hubungan pribadi ataupun caranya menjalankan pemerintahan,
tidak dapat dipungkiri bahwa peranan Soekarno saat memimpin Indonesia juga terbilang sangat mengesankan. Pertama, ia merupakan tokoh yang sangat vokal terhadap kemerdekaan Indonesia. Karena semangatnya dalam berjuang, ia dijuluki sebagai seorang proklamator. Memerdekakan suatu bangsa yang di dalam dadanya tidak berkobar-kobar semangat. Kemudian Soekarno juga merupakan penggagas Pancasila yang sampai saat ini merupakan salah satu alat penting dalam menyatukan masyarakat Indonesia. Lalu tidak hanya itu saja, Soekarno juga merupakan orang yang menginisiasi KAA atau yang dikenal dengan Konferensi Asia Afrika. Soekarno juga sukses menyelenggarakan perhelatan Asian Games di tahun 1962. Sebuah pesta olahraga terbesar di Asia dan berhasil menjadi salah satu pagelaran penting yang semakin mengharumkan nama Indonesia di mata dunia.